Oke, selamat pagi anak-anak. Sudah siap masuk? Sudah siap ya. Oke, ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Gerak. Oke, silakan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang Pak mau kalian berdiri dulu. Silakan berdiri. Pak mau ngecek kerapiannya. Nah, silakan dirapikan bajunya dulu. Nah, bajunya dimasukkan. Yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Sudah? Sudah, silakan duduk lagi. Nah, sekarang Pak minta kepada ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Pak mau absen satu-satu ya, satu persatu Pak absen. Siapa yang tidak masuk? Samsul. Masih Samsul yang tidak masuk? Ya. Sekarang Pak absen ya. Abdil, Ian, Safira, Mifa Saulika, Chelsea, Kaila, Maula. Oke, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Sebelum kita belajar, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, untuk menanamkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air ya. Nah, lagunya adalah Indonesia Raya ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya lagunya. Udah siap? Oke. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yaitu membuat telur asin ya. Nanti Pak jelaskan cara-cara membuat telur asin ya, langkah-langkahnya sampai dengan pembuatannya nanti ya. Nah, sekarang Pak punya pertanyaan kepada kalian ya. Apa yang kamu ketahui tentang proses pembuatan telur asin? Apa yang kalian ketahui tentang telur asin? Hah? Nah, digosok. Terus di apa lagi? Hah? Direndam. Terus dikasih apa lagi? Garam. Terus didiamkan ya. Oke ya, itu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa telur asin menjadi makanan yang populer di Indonesia? Karena apa? Karena enak. Terus apa lagi? Murah ya. Dan mudah dibuat. Terus mudah didapatkan. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara membuat telur asin secara sederhana di rumah atau di sekolah? Caranya, yang pertama langkah-langkahnya apa yang harus disiapkan? Batu bata ya. Batu batanya diapakan itu? Ditumbuk ya sampai halus. Kemudian diayak. Kemudian apa lagi? Dikasih air. Terus dikasih garam dulu. Kemudian setelah dia beku ya, jadi kayak tanah liat itu, baru nanti ditempel di telurnya ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke ya, sudah paham caranya? Hah? Sudah paham? Nah, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, sekarang sebelum belajar kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya tepuk P5. Oke? Oke, yuk mulai. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Sudah semangat semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat telur asin. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, silakan boleh dilihat, menggunakan metode tradisional ya. Pemilihan telur ya. Pilih telur bebek yang segar dan berukuran sedang ya. Nah, telur bebek memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi sehingga menghasilkan kuning telur yang lebih gurih dan berminyak saat diasinkan ya. Nah, itu kelebihan dari telur bebek yang akan digunakan. Kemudian persiapan yang kedua yaitu telur ya. Telurnya dicuci bersih dan dikeringkan ya. Nah, jika ingin, Anda bisa mengamplas permukaan telur secara ringan untuk membantu proses penyerapan bumbunya ya. Seperti garamnya nanti cepat meresap kalau diamplas ya. Nah, kemudian yang ketiga,
pembuatan campuran pelapis. Nah, yang ini ya. Metodenya dengan menggunakan abu gosok ya. Nah, campurkan abu gosok dengan air hingga membentuk adonan yang cukup kental ya. Nah, metode tanah liat yang kedua ya. Campurkan tanah liat dengan air dan garam hingga membentuk adonan yang mudah dibentuk. Nah, setelah jadi tanah liat ya, dicampur air tadi, kemudian ditempelkan di kulitnya telur itu. Nah ya, jadi mudah lekat ya. Nah, kemudian yang keempat, pelapisan telur. Lumuri seluruh permukaan telur dengan adonan yang telah dibuat ya. Nah, pastikan lapisan adonan merata dan cukup tebal ya. Nah, jadi adonannya itu harus merata, harus kena semua di kulit cangkang telurnya itu ya. Nah, supaya merata, oke? Nah, kelima, proses pengasinan. Nah, ini proses pengasinannya ya. Nah, 1 bungkus telur yang telah dilapisi dengan adonan dalam wadah yang kedap udara. Yang kedua, simpan di tempat yang sejuk dan kering selama 10-14 hari atau 2 minggu ya. Kira-kira ya, 2 minggu ya, tergantung pada tingkat asin yang diinginkan ya. Nah, kemudian yang keenam, perebusan. Nah, setelah proses apa itu tadi, pengeringan ya. Nah, telurnya kemudian dicuci lagi ya, dicuci yang bersih, kemudian baru direbus. Nah, setelah proses pengasinan selesai, rebus telur hingga matang. Waktu perebusannya berapa? Sekitar 30-40 menit ya, dengan api yang kecil, sedang apinya, jangan besar-besar, nanti pecah telurnya kalau kepanasan. Nah, yang 7 yang terakhir, pendinginan dan penyimpanan. Dinginkan telur yang direbus lalu simpan di dalam kulkas ya, baru setelah itu bisa dimakan ya. Nah, semuanya suka kan telur asin? Suka. Di tempat kita ini banyak yang suka nggak dengan telur asin? Banyak kan yang suka? Nah, nanti anak-anak, telur asin ini bisa dijadikan usaha ya, atau penghasilan. Kalau kalian sudah pinter buat telur asin, nah itu nanti kalian bisa jual di warung untuk mendapatkan uang. Nah, lumayan untuk uang jajan, nggak minta lagi sama orang tuanya ya, bisa untuk beli baju sekolah, sepatu ya, atau yang lainnya ya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya. Nah, kemudian Pak punya videonya ya, cara pembuatan telur asin ya. Pak tampilkan videonya dulu ya. Nah, silakan nanti ditonton dan disimak ya. Nah, disimak. Nah, itu bahan-bahannya, dicatat bahan-bahannya apa saja itu. Langkah yang kedua, tuangkan air 1 ember
disimpan di tempat penyimpanannya ya. Simpan selama 10 hari atau sampai 14 hari ya. Nah, berikan penanda tanggal yang dibuat awal pertama melakukan penyimpanan. Nah, setelah 10 hari dicuci sampai bersih. Nah, langkah selanjutnya perebusan. Ya, tadi 30 sampai 40 menit tadi ya. Nah, saat merebus api kompor dikecilkan saja ya. Nah, kalau telurnya perebusannya skala banyak bisa sampai 5 jam. Nah, oke itu ya. Udah selesai. Nah, setelah itu tadi dibuat bisa dibuat cap ya. Nah. Oke, sampai sini paham? Paham caranya ya. Cara membuat telur asin tadi ya. Nah, sekarang Pak mau bagikan kelompok ya. Setelah mengamati materinya tadi ya, cara pembuatan telur asin. Sekarang Pak mau kalian bekerja kelompok ya. Nah, sebelah sini kelompok 1, sebelah kiri Pak kelompok 2, yang tengah kelompok 3 ya. Nah, sekarang tugasnya adalah ya, untuk kelompok 1 di sini Pak sudah berikan soalnya atau tugasnya ya. Nah, kelompok 2 juga sudah Pak sediakan di sini, kelompok 3 juga. Pak bagikan tugas kelompoknya, silakan dikerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan, berdiskusi sama temannya, kerjasama ya. Nah, ditulis. Oke. Yang kelompok 2 Oke,
kelompok 1 sudah? Belum? Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Oke. Waktunya sudah habis. Sudah selesai. Waktunya habis. Oke, silakan duduk yang rapi lagi. Ayo. Nah, disiapkan. Setelah ini Pak minta kalian untuk mempresentasikan ke depan ya hasil kerja kelompoknya. Oke? Udah siap? Siap. Sekarang Pak minta kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Secara singkat proses pembuatan telur asin tradisional. Apa saja bahan utama yang Sudah? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Yang lain siap-siap. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Mengapa abu gosok sering digunakan dalam pembuatan telur asin? Jelaskan. Fungsi abu gosok dalam proses tersebut. Abu gosok mengandung bakteri yang membuat proses fermentasi telur asin. Bakteri ini memecah protein dalam putih telur dan menghasilkan senyawa yang memberikan rasa ikhlas pada telur asin. Selain itu, abu gosok juga berfungsi sebagai penyerap kelembapan. Oke, sudah selesai? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas telur asin yang dihasilkan. Kualitas telur asin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis telur, kesegaran telur, kadar garam, waktu perendaman, suhu penyimpanan, dan jenis bahan pelapis. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sudah ya. Sekarang kalian silakan buat perencanaan untuk membuat telur asin. Setelah perencanaannya dibuat ya, baru kita mempraktikkan untuk membuat telur asin ya. Oke, silakan dibuat perencanaannya. Kemudian nanti kita praktikkan ya. Disiapkan alat-alatnya semuanya. Oke, sudah? Kalau sudah dipersiapkan, sekarang kita mulai melakukan praktek pembuatan telur asin. Oke, kita di luar ya. Di luar sudah disediakan tempatnya. Oke, silakan.
kan yang dengan itu ya. Itu apa? Ayo. Dua lagi ngopo? Jangan wangi, jangan. Jangan dulu. Oh ya dulu yuk. Ayo dulu. Yuk nambah kita dua. Ini guru kelas 4. Nah, ini udah selesai di amplas ya, disimpan dulu. Awas ini telurnya nanti pecah. Udah selesai kan di amplas? Nah, taruh sini dulu, disimpan. Ya, di yang gak boleh bayar. ya diayak. Nah, iki wis halus saiki, enggak usah diayak meneh. Wes, jadilah. Sampai kotor nih kepala.
Kuwi ana sing ngrotok kuwi baleni nek, baleni nek. Ah, ini kan sing ngrotok kuwi. Kasih garam lagi dah. Bos, pecah, hati-hati, suka-suka wae. Nah, sekarang tinggal disimpan.
sudah jadi telur asin. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan pembuatan telur asin tadi ya, nah sekarang Pak punya soal untuk dikerjakan ya. Pak bagikan satu-satu ya. Silakan dikerjakan yang sudah Pak bagikan. Oke, sudah dapat semua soalnya? Sudah, silakan dikerjakan ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, sudah ya semuanya? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Kumpul yang rapi. Satu-satu. Nah. Yuk, yuk, yuk. Yang rapi, yang rapi. Oke ya, setelah kita melaksanakan pembuatan telur asin tadi ya, nah sekarang Pak akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Nah, kesimpulannya hari ini pembuatan telur asin yaitu adalah proses pengawetan telur ya dengan cara merendamnya dalam larutan garam atau membungkusnya dengan bahan-bahan tertentu seperti abu gosok, tanah liat. Proses ini menyebabkan terjadinya proses osmosa ya, di mana air dari dalam telur akan keluar dan digantikan oleh garam sehingga menjadi asin ya. Hal ini membuat telur menjadi asin dan awet lebih lama ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang Pak mau bertanya ya. Apa yang telah dipelajari hari ini? Membuat telur asin. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang paling menarik dari proses pembelajaran membuat telur asin yang telah kita lakukan? Apa hal yang paling menarik? Proses pembuatannya ya. Nah, terus bagaimana menurut kalian hasil pembuatan telur asin yang kalian lakukan? Hasil pembuatannya tadi? Bagus. Bagus. Terus apa lagi? Simple. Mudah ya. Mudah dibuat. Terus apa yang bisa diperoleh atau yang bisa diperbaiki di lain waktu? Lebih apa? Hati, lebih kompak ya. Nah, tadi telurnya banyak yang pecah enggak? Nah, bagus ya. Tapi tadi Pak lihat ada yang pecah ya. Nah, jadi lain kali lebih hati-hati supaya telurnya enggak pecah ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita sebelum pulang silakan untuk berkemas-kemas. Bukunya disimpan
Ya, alat tulisnya disimpan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah siap? Sudah ya. Kalau sudah siap pulang, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah ini ya, silahkan pulang, langsung pulang ke rumah, nggak usah mampir kemana-mana ya. Lanjut kelompok 2. Salah. Kelompok 3.